Mary Elizabeth Lancaster lahir pada 13 April 1920. Mary Wilhelmina Lancaster. Siapa itu? Mary Elizabeth Lancaster lahir pada 13 April 1924 di Saint Louis, Missouri. Ketika mengambil hidup religius, ia memilih nama biarawati Wilhelmina. Ia memasuki kongregasi Oblate Sisters of Providence, sebuah ordo religius Katolik, menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda pembusukan yang biasanya diharapkan setelah hampir 4 tahun pemakaman. Padahal kondisi kuburan atau peti yang kayu biasa tidak diawetkan atau bahkan ada genangan air di kuburan, semestinya mempercepat pembusukan. Tetapi ada juga tes terhadap tanah di sekitar kubur dan kondisi peti juga menunjukkan tidak adanya faktor lingkungan yang luar biasa yang bisa menjelaskan keadaan tubuh yang amat jarang ini. Gereja Katolik juga menyatakan bahwa fenomena tubuh tidak membusuk secara normal, kadang disebut inkorup dalam tradisi mereka, tetapi tidak ada protokol resmi untuk menetapkannya sebagai mukjizat atau jaminan kanonisasi. Jadi secara singkatnya, tubuhnya ditemukan dalam kondisi sangat baik bahkan setelah kematian dalam konteks yang secara alamiah seharusnya mempercepat pembusukan, tapi sehingga dianggap luar biasa. Ia dipuja karena kondisi tubuhnya yang luar biasa, banyak yang melihatnya sebagai tanda iman, harapan kebangkitan tubuh, dan kehadiran keajaiban dalam hidup orang kudus. Ia juga pendiri dari ordo religius dan telah hidup pelayanan panjang dalam mengajar, mendidik, serta mempromosikan kehidupan religius yang taat. Hal ini memberikan dasar bagi banyak orang yang terinspirasi oleh hidupnya. Ketertarikan orang kepada orang kudus kontemporer, yaitu figur-figur yang baru saja wafat dan masih dalam ingatan banyak orang-orang, membuat kunjungan ke makamnya atau tempat eksposisinya menjadi bentuk penghormatan dan penjelasan alamiah. Mary Elizabeth Lancaster juga memiliki masa kecil yang sederhana. Sejak kecil ia sangat mencintai doa dan ekaristi. Ibunya sering menemukannya berlutut diam di depan gambar Yesus, bahkan sebelum ia belajar membaca. Ketika berusia 9 tahun, Mary pernah berkata kepada ibunya, "I want to be his, only his." Atau, "Aku ingin menjadi miliknya dan hanya miliknya." Kalimat ini menjadi dasar panggilannya sebagai biarawati. Menjadi biarawati hitam pertama di kongregasinya pada usia 17 tahun, Mary bergabung dengan Oblate Sisters of Providence, ordo religius Katolik pertama di dunia yang didirikan untuk perempuan kulit berhitam. Ia mengambil nama Religious Sister Wilhelmina untuk menghormati Santo Wilhelm atau William. Selama 50 tahun, ia mengajar anak-anak di sekolah Katolik dan dikenal sebagai orang yang sangat lembut, lucu, dan bahkan sangat disiplin. Namun ia juga sangat mencintai tradisi liturgi lama, terutama Misa Latin Tridentin yang mulai jarang dilakukan setelah Konsili Vatikan II. "Aku ingin komunitas yang benar-benar milik Tuhan," kata Sister Wilhelmina. Pada usia 70-an, ia merasa terpanggil untuk mendirikan sebuah komunitas baru. Ia merasa terpanggil untuk mendirikan sebuah komunitas baru yang lebih tradisional, hening, dan berfokus pada doa serta nyanyian Gregorian tahun 1995. Ia juga mendirikan ordo baru bernama Benedictus of Mary, Queen of Apostles di Gower, Missouri. Komunitas ini hidup dengan aturan Santo Benedictus, ora et labora, atau berdoa dan bekerja. Mereka juga mengenakan kebiasaan jubah hitam tradisional, bernyanyi dalam Latin, dan menghabiskan banyak waktu dalam keheningan dalam doa. Akhir hidup dan wafatnya juga dalam damai 29 Mei 2019 dalam usia 95 tahun. Sebelum meninggal, ia sempat berkata pada para suster di sana,
Jangan khawatir, aku sangat bahagia, Tuhan itu baik. Atau don't worry, I'm so happy, God is good.